banyak hal gitu ya. Tadi ya makanya kita memahami dulu aspek-aspek atau angle-angle-nya si well-being itu apa aja gitu. Sebenarnya kalau cuti itu jarang sih saya tanya, kamu cuti kenapa gitu. Iya, nggak usah lah ditanya gitu. Karena itu hak dia dan pribadi. Dong. Saya, Betul. kapan kamu cuti gitu? Malah di encourage. Apalagi Gen Z. Kayaknya pengen banget idenya didengar gitu ya. Gitu ya Bu ya. Bagian dari memahami tim itu juga memahami Multi generasi. Ya, multi generasi tadi gitu. Sebenarnya ya seluruh proses HR itu harus nyambung. Intinya nyambung dulu. Iya. Halo, selamat datang kembali di MDI Talk, podcastnya para leader dan juga HR enthusiast. Seneng banget akhirnya kita bisa menyapa lagi MDI lovers, ya kan Mas Rey? Berat nih ya sebutannya ya, MDI lover. Kayak baru ngarang barusan ini ya. Oke, terus. Tapi tadi ada loh yang kasih Approval. saran, Oh, iya, kasih siap. saran. Kita sapanya MDI1 dan MDI Wati. Oke. Jadi biar kelihatan global kita mungkin sapanya MDI lovers. Oke. Karena kita audiensnya bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari berbagai belahan dunia. Oke, luar biasa. Lu nggak apa-apa, yang penting yakin dulu gitu ya. Siap. Biar kata penontonnya mungkin masih sedikit, tapi siapa tahu nanti setelah episode ini kita meledak. Duar gitu. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih Mbak Atik? Oke. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang pastinya menarik, kayak episode-episode sebelumnya juga. Kebetulan nih Mas Re, ini to be honest ya. Jadi waktu nyiapin buat episode ini tuh saya ketemu satu artikel yang menarik. Apa tuh artikelnya? Kita lihat bareng-bareng yuk. ya, kita tampilin aja bareng-bareng. Nah, ini dia. Oke, lagi-lagi kita ngomongin Gen Z. Sorry ya Gen Z, I'm so sorry. Ada aja pokoknya gebrakannya ya Mas Ria Gen Z. Terobosan apa lagi nih Mbak Atik dari Gen Z nih? Cuti patah hati, coba. Dan pentingnya bicara kesehatan mental di tempat kerja. Jadi ini tuh intinya gini Mas Ria, intinya adalah ada satu kejadian di India, bukan di sini nih. Ada satu karyawan yang dia itu minta persetujuan buat cuti dengan alasan patah hati. Oh, agak lain ini ya berarti ya. Betul. Oke. Dan dia minta persetujuannya kalau nggak salah tuh ke direktur deh. Jadi udah tinggi gitu loh. Dan approve. Oke. Boleh gitu. Oke. Jadi ini jadi viral banget karena leadernya, karena direkturnya itu betul-betul dia kasih approval buat cuti yang alasannya tuh di luar Nurul gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Nah, ini sangat relevan banget dengan topik yang kita bicarakan hari ini nih Mbak Atik, bahwa kita akan bicara tentang well-being, work-life balance gitu. Karena terkadang kita ngelihat bahwa well-being ini hanya secara emosional aja, tapi kita juga lihat bahwa dari banyak dimensinya ternyata ngomongin well-being ini. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan siapa nih Mbak Atik? Pastinya kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang cetar membahana, yang kece badai, ulala. Tralala trili juga gak? Tralala trili juga ya berarti ya? Pokoknya semuanya diborong deh sama narasumber kita yang satu ini. Dan pastinya mungkin nanti para MDI lovers terutama yang HR enthusiast yang suka ikut-ikut acara gitu pasti nggak asing sama wajahnya. Kenapa tuh Mbak Atik? Karena ini yang kita hadirkan di studio kita di episode ini adalah seorang seleb HR. Waduh. Pembicara di berbagai acara HR yang keren banget loh Mas Re. Buat datang ke acaranya aja tuh kadang-kadang saya harus nabung berbulan-bulan gitu. Okay. Jadi ini dia adalah kesempatan yang luar biasa kita bisa berjumpa dan tentunya nanti akan berbagi insight untuk para MDI lovers semuanya. Kita sambut Bu Ana. Halo Bu Ana. Halo, selamat sore Bu Ana. Terima welcome, kasih Bu. loh. Welcome. Bayaran. Welcome Bu Ana Febriana Triastuti. Beliau adalah Chief Human Capital Officer dari Mayapada Healthcare. Wah, siapa yang nggak tahu Mayapada Healthcare ya? Yes, saya salah satu pasiennya. Udah sembuh belum Bu? Udah berubah jalan ya. Ya, yang penting bukan di psikiatri ya Pak ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru kenal Bu Ana, mungkin bisa ceritakan sedikit nih Bu Ana latar belakangnya seperti apa, biar teman-teman juga ada gambaran gitu. Oke, halo semuanya. Yes. Thank you ya udah diundang. Iya, seneng banget. Cuma tadi sambutannya terlalu heboh. Nggak juga. Jadi pressure ya Bu ya. Jadi pressure
gitu ya. Saya nggak terlalu trili juga. Oke. Oke, apa yang mesti saya ceritain kira-kira? Nah, mungkin pengalaman karirnya, latar belakangnya. panjang. Wah, jangan dari muda, jangan dari kecil. jangan ya. Yang berapa tahun terakhir aja, Bu? Mungkin. Iya. Sekarang saya bekerja di Mayapada Healthcare sebagai Chief Human Capital Officer ya. Kalau di Mayapada itu kita punya sekarang itu akan launching ke unit hospital ke-8 Di Batam ya, Bu ya? Bukan. No. Itu yang Ke-9. ke-8 di Jakarta Timur, yang nextnya lagi baru. Oh, ke-9 masih dirahasiakan nih berarti, Bu ya. Oh. Jakarta Timurnya di mana, Bu? Cakung ya, apa? Oh, di Cakung. Oh, JGC. Jauh ya dari Cibubur. Iya, jadi kalau ke sana tinggal ke depan itu Ion ya. Oh. Iya. One stop shopping ya. One stop shopping. Mau berobat atau mau belanja gitu kan ya. Oke. Gitu. Nah, udah berapa lama Bu di situ kalau boleh tahu? Kalau di Mayapada saya baru 3 tahun. 3 tahun lama apa cepat? Kalau ukuran Gen Z mungkin agak lama. Agak itu. lama. Iya, karena Gen Z kan Iya. biasanya less than 1 year udah. Oh gitu. Mana lagi nih? Iya. Terus tadi nyebutin juga Ion nih. Nah, ini Ion kayaknya juga. Oh, Ion pernah. Jadi sebelum di Mayapada Healthcare saya di Ion Credit. Jadi bukan Ion Mall ya, tapi Ion Credit Service Indonesia. Itu multi finance. Multi finance. Nah, mungkin bisa ceritain dulu buat teman-teman perjalanan karirnya Ibu kan dari industri yang berbeda nih. Walaupun sama-sama HR, industri udah gitu pindah ke healthcare. Nah, itu transisinya gimana, Bu? Iya, industri saya itu lebih banyak saya itu ada di industri retail dan multi finance ya sebenarnya. Insurance pernah juga. Jadi kalau saya itu udah 23 tahun lebih gitu ya pengalaman. Jadi udah cukup lama gitu ya. Lebih banyak waktu itu saya diawali di retail gitu ya. Di research dulu, baru habis itu retail, habis itu insurance. Insurance itu ada 2 perusahaan, kemudian baru masuk ke multi finance. Itu ada 3 termasuk dengan Ion Credit, baru ke healthcare gitu. Iya. Saya sebenarnya Gen Z zamannya loh. Pada saat itu ya. Karena setiap 4 tahun lah ya kurang lebih ya, setiap 4 tahun gitu. Ada sih satu dua pengalaman kerja yang nggak nyampe setahun juga pernah tuh ada. Tapi yang lain tuh kira-kira 3,5 sampai 5 tahun lah gitu. Iya, bagian dari perjalanan lah ya, Bu ya. Luar biasa loh, berarti di industri rumah sakit ini justru lumayan baru ya buat perjalanan karir Ibu ya. Jadi industri yang benar-benar baru. Jadi biasanya kan lebih ke insurance, financial ya, multi finance, masuk ke healthcare gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya dipikir mungkin user saya dulu tuh pikir kalau orang yang pernah kerja di insurance itu tahulah soal healthcare gitu kan ya. Paling nggak ada relasi. Ya biar aja kalau dianggap begitu. Tapi akhirnya saya masuk ya harus belajar dari nol lah intinya gitu. Tapi seru dan cepet banget bisa beradaptasi di sana. Jadi penting banget untuk kita bisa terus belajar ngikutin industri juga ya, Bu ya. Harus. HR tuh sebenarnya benang merahnya ada lah ya pasti gitu ya, tentang people juga kan intinya. Jadi sebenarnya kita sih HR tuh biasanya orang-orang yang resilience-nya tinggi. Jadi dia bisa menyesuaikan diri di berbagai industri. Cuman memang biasanya milih juga industri mana yang cocok ya dengan value kita, dengan minat kita gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin kita topik hari ini kan ngomongin tentang well-being, Bu. Nah, tadi kan artikelnya yang ditemuin sama Mbak Atik itu kan agak lain tuh ya. Hati ya. Patah hati. Bu Ana sendiri pernah nggak ngalamin? Nah, bukan patah hati, Bu, bukan patah hati. Agak lain itu cerita dari podcastnya. Itu kayaknya keniscayaan ya, Bu ya. Iya, pernah kalau itu jawabannya. Waduh, kita semua mungkin pernah, Bu ya itu. Kalau jadi sedih nih kita nih. Nah, mungkin kalau pertanyaan saya pernah nggak ada karyawan atau ada tim Ibu yang pernah minta cuti tapi dengan alasan yang agak nyeleneh gitu? Oke. Pertama sih gini, tadi saya sempat nyeletuk sedikit ya. Sebenarnya kalau cuti itu jarang sih saya tanya, kamu cuti kenapa gitu ya. Iya, nggak usah lah ditanya gitu. Karena itu hak dia dan iya pribadi. Dong. Saya, betul. Kapan kamu cuti gitu? Malah di encourage. Gitu. Kapan patah hati gitu ya? Ya nggak harus patah hati juga kali. Alasannya apa aja terserah gitu kan. Tapi maksudnya gini, ya cuti betul hak itu, dan kita sebaiknya mengencourage karyawan untuk menggunakan gitu. Menggunakan dengan ya tentu kita atur gitu ya, dengan kepentingan operasional lah gitu. Diatur waktunya, jangan bentrok. Misalnya satu tim semua cuti bareng juga enggak gitu. Tapi masih itu juga bagian dari maintain mental health kan, kan, ya. Jadi
sebenarnya wahai atasan-atasan jangan terlalu kepo. Oh. Iya kan? Cuti mau ngapain terserah gitu ya. Mau cuti kenapa? Mau tidur-tiduran. Iya. Mau ngapain Nggak usah terserah. ditanya cuti ngapain gitu. Nggak usah. Ini leader yang bagus nih, nggak kayak leader saya. Gitu. Oh gitu, ada sebelahnya gitu. Coba Bu mungkin menghadap ke sini Bu. Ya kecuali cuti khusus ya, itu nanti baca peraturan perusahaan sendiri masing-masing lah ya. Oke. Iya gitu. Seru banget ya. Iya, baru awal aja udah Ngerosting hot nih. Bu. atasan ya. Udah Iya, hot. roasting atasan lo saya sendiri dong ya. Tapi sebetulnya menurut Bu Ana gitu ya, sebenarnya perlu gak sih Bu kita tuh kalau cuti ditanyain alasannya tuh perlu gak sih sebenarnya? Perlu enggak ya? Ya tergantung atasannya kan yang nanya. Ya mungkin maksudnya gini, atasannya bertanya seperti itu tuh karena mau tahu urgensinya gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya pasti ada cuti yang benar-benar diperlukan karena urgent gitu kan. Kadang ada yang misalnya menyampaikannya cukup mendadak. Itu kan kadang kita mesti tanya, kenapa mendadak sekali? Oh iya gitu benar. Karena seharusnya cuti itu bisa direncanakan lah gitu. Oh saya mau liburan, mau apa? Itu kan pasti bukannya tiba-tiba besok liburan gitu kan. Jadi sekaligus kita mempersiapkan tim lah gitu ya. Misalnya bagi tugasnya juga. Bagi tugasnya, kerjaan kamu pegang siapa ya kayak gitu. Iya. Itu alasan kemana, ngapain, sama siapa, di mana gitu udah nggak usah lah ya ditanya. Intinya itu haknya dia untuk mengambil. Nah mungkin saya mau tanya ke Bu Ana juga terkait well-being Bu. Tadi kan kita ngomongin well-being, mental health gitu. Nah kalau di definisi Bu Ana sendiri, well-being tuh employee well-being kan juga salah satu yang lagi lumayan hot topic kan. Oh iya. Nah definisi Bu Ana tuh ke arah mana Bu kalau employee well-being? Iya, luas banget. Betul. Definisinya luas banget. Kalau well-being itu pada dasarnya adalah sebuah status atau kondisi di mana seseorang itu merasa sejahtera gitu ya, sejahtera atau baik dalam berbagai hal lah ya, dalam berbagai hal, misalnya secara fisiknya, secara mentalnya, psikologisnya, financialnya, mungkin spiritualnya juga gitu. Jadi luas, aspek well-being itu luas banget. Kalau terkait sama karyawan ya biasa sih psychologicalnya gitu ya, mental gitu, kadang financialnya juga, sama physical juga mungkin gitu, ada hubungannya dengan relationship juga. Ya, relationship tuh jatuhnya ke mental dan psikologis juga lah gitu ya. Gitu. Berarti nggak hanya soal emosi, state of stress of mind gitu-gitu, tapi juga ke financial juga, kemana-mana gitu ya sebenarnya. Itu termasuk yang perlu dong gitu ya. Pasti kondisi financial itu juga mempengaruhi. Kadang ya, seringkali ya mempengaruhi juga kondisi psikologis. Betul. Iya. Oh, pengaruh ya. Pengaruh dong. Ujung-ujungnya ya. duit juga Bu ya. Iya. Adalah unsur itunya. Kan katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan katanya gitu. Tapi kalau nggak punya uang, rasanya pengen mati. Ya, jadi uang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang rasanya juga pengen mati gitu ya Bu katanya. Ya tetap perlu lah ya. Tetap perlu ya. Nah kalau saya mau tanya lagi Bu Ana, misalnya kita ngomongin employee well-being gitu, itu tuh sesuatu yang memang dilakukan oleh company. Itu untuk keperluan memang company itu lebih pengen employee-nya well-being-nya baik, atau karena memang sebenarnya tujuannya balik lagi ke produktivitas. Oke. Arahnya ke situ ya. Balik lagi ini, sebenarnya well-being itu adalah kondisi internal individual. Betul. Ya. Terus apa hubungannya sama perusahaan gitu ya? Hubungannya dengan perusahaan adalah misalnya konteks pekerjaan gitu ya. Kalau seseorang secara keseluruhan gitu ya tadi ya, baik physical, psychological, mentalnya, terus financialnya gitu ya. Mungkin konteks kaitannya dengan pekerjaan adalah dia lebih fokus, lebih benar, lebih produktif juga, dan memaknai pekerjaannya dengan lebih dalam lagi gitu ya, lebih merasa dihargai dan sebagainya gitu. Tapi itu ya maksudnya itu saling terkait ya. Antara si well-being itu dengan productivity. Memang kalau angle organisasi pasti ada sisi itunya ya, productivity-nya. Anggap misalnya orang yang kondisi well-being-nya nggak terlalu bagus gitu ya, apapun itu, tentu dia tidak terlalu bisa fokus terhadap pekerjaannya. Kemudian mungkin bisa jadi dia
lama-lama mundur bye gitu kan. Ya. Quiet quitting ya kalau yang itu juga ya. Ya mungkin dia akan mundur, give up gitu ya. Dia nggak bisa sustain dalam pekerjaannya gitu, atau dia ada di situ terus gitu ya, tapi nggak bisa memaknai pekerjaannya gitu. Aduh, gue nggak suka nih kerjaan gue gitu, atau kok gue gini aja nggak dianggap misalnya. Banyak hal gitu ya. Jadi pasti ada kaitannya, meskipun kadang ya kalau perusahaan atau HR pasti bikin program well-being itu nggak langsung ngomong supaya kalian produktif. Saya harus bikin kalian punya well-being yang mental health yang bagus atau well-being yang baik gitu. Ya nggak gitu juga gitu ya. Pada dasarnya kita mau karyawan itu yang menunjukkan potensinya secara lebih lebih baik gitu ya, lebih optimal gitu, dengan mendukung kondisi psikologis dia, mental dia, kayak gitu, financial dia juga mungkin. Kita jagain gitu lah ya. supaya dia kerjanya juga tenang dan juga memang nyaman lah, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk company juga gitu. Jadi itu sebab akibat lah, maksudnya jadi saling mendukung juga sebenarnya. Betul, harusnya begitu gitu. Sebaiknya begitu gitu. Ya. Yes. Nah mungkin selanjutnya saya juga mau nanya terkait ini Bu. Misalnya sekarang kan juga banyak nih orang-orang yang terlihatnya tuh baik-baik saja di luaran, baik lah gitu, kuat gitu, terlihat kuat gitu. Tapi ternyata di dalamnya tuh banyak isu well-beingnya di situ. Nah menurut Bu Ana, kenapa nih sekarang kok lagi mulai rame kayak gini-gini gitu Bu? Ini konteksnya orang yang lagi kerja nih ya, bekerja. Jadi kaitan dengan konteks pekerjaan juga ya. Kenapa orang yang di luar kelihatan baik-baik saja gitu ya, dia tidak, sebenarnya enggak gitu ya. Itu dalam banget nih saya. Tapi dalamnya rapuh gitu. Dalamnya rapuh gitu ya. Banyak hal gitu ya. Tadi ya makanya kita memahami dulu aspek-aspek atau angle-angle-nya si well-being itu apa aja gitu. Pastinya ini adalah hal yang dia mesti kelola juga ya secara internal gitu ya. Ngelola itu kan berarti ada upaya yang juga dia harus lakukan gitu ya. Jadi nggak cuman ini kan kondisi internal nih gitu ya. Terus semua efek di luar, faktor-faktor eksternal tuh dia diterima begitu aja untuk mempengaruhi dia. Misalnya atasannya, teman-temannya, lingkungan kerja yang kurang oke gitu ya. Belum tentu juga ya, maksudnya betul. Itu tergantung gimana kita mengelolanya juga secara individu. Saya rasa angle-nya itu bisa dipakai. Nah, menjawab tadi ya mungkin dia itu salah satu bentuk coping lah. Coping dia mekanisme keluar ya. dia mungkin coba tampil dengan baik-baik aja gitu, tapi sebenarnya dalamnya mungkin dia struggling juga gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa handle. Itu mungkin part of coping-nya dia. Coping mekanismenya dia juga kayak gitu. Ya, mungkin seperti itu. Nah, sampai sejauh mana akhirnya itu kelihatan atau menjadi tidak sehat, yaitu macam-macam orang beda ya levelnya ya. Ada yang mungkin dia mulai burn out, lebih arah ke kelelahan gitu ya. Tadi patah hati padahal nggak ada yang matahin misalnya gitu kan. Patah hati sendiri. Patah hatinya sama ini aktor Korea yang dia tonton gitu. Sama biasnya gitu ya. Gitu. Atau ya tidak bisa membalance juga antara kehidupan dia dengan pekerjaan atau kebalikannya gitu loh. Jadi banyak hal. Itu masih masuk, kalau menurut saya masih terkait dengan how we manage secara individual ya, secara di internal kita memanage well-being kita sendiri gitu. Sangat menarik ya, maksudnya Bu Ana menginformasikan bahwa sebenarnya well-being itu juga selain surroundingnya yang mengatur, kita tapi juga. it's part of ourselves juga. Bahwa kita harus bisa, state of mind-nya juga harus benar gitu. Bahwa kita tidak bisa mengandalkan orang sekitar untuk membuat kita jadi well-being ya. Tadi kan kalau yang financials mungkin ya, tapi kan ada lingkungan dan ada internal kita yang harus bisa kita kontrol juga, bisa menjaga juga gitu. Karena percuma kalau lingkungannya udah bagus, positif, tapi kitanya juga masih overthinking ya, malah jadi masalah juga. Kita masih bandingin sama, aduh enak ya yang kerja di sebelah, jadi suka bandingin dengan rumput tetangga yang lebih hijau. Apalagi sosial media ya. Nah itu dia lagi kan. Kalau di sosial media itu orang cenderung tapi beda-beda sih sekarang. Menampilkan yang baik-baik atau yang kurang baik? Biasanya sih yang flexing lah ya, biar ya. tetangganya kepanasan ya. ya. Bahkan company ya, perusahaan itu juga kan
the way dia mempromosikan employer brandingnya gitu ya. Dia sebagai employer itu keren atau lingkungan kerja yang baik itu juga kan melalui sosial media dong. Itu adalah media yang udah pasti diakses lah ya oleh siapapun audiens targetnya gitu. Nah biasanya juga ini saya ngomongin lebih ke arah dua angle sih. Pertama, memang itu cara kita untuk menunjukkan company kita seperti ini ya, kehidupan di dalam pekerjaan di perusahaan ini tuh kayak gini. Tapi di sisi lain mungkin tadi ya orang juga jadi gampang lihat rumput tetangga lebih hijau tadi gitu kan. Ya itu bagus juga sih ya, dari angle kita gampang nge-track orang ke company kita gitu ya. Tapi di sisi lain yang lebih umum adalah dengan adanya sosial media itu kadang tadi bikin orang compare, lebih banyak compare, kemudian mungkin meragukan self esteemnya dia sendiri gitu ya, kayak self esteemnya aku sebagus itu enggak, aku kayak kurang deh. Apalagi kalau lihat postingan-postingan yang umur sekian harus capek banget 100 juta gitu, 25 tahun 100 juta pertamaku. Aduh gitu ya. Jadi gitu. Iya, dan itu pasti mempengaruhi ya dia punya internal state lah di dalam diri dia gitu kan. Mempengaruhi well-being juga ini. Jadi sosial media ini ya harus hati-hati, makanya saya bilang lebih ke pengelolaan diri kita sendiri gitu. Lagi-lagi kalau di faktor situ, ya. dari eksternal mau datang bertubi-tubi, udah nggak bisa dihindari gitu. Istilahnya buka udah pasti kelihatan yang kayak begitu gitu. Belum lagi kalau kita udah mulai terpaku gitu ya, apalagi orang yang kita benci. kita benci tapi dia kok berhasil terus ya. Aduh gitu. Tambah keki gitu, tambah iri atau gimana. Nah, itu kan hal-hal yang mesti dikelola secara internal ya. Ya jangan salahin sumber informasi yang datang gitu kan. Betul-betul. Jadi kita perlu banget untuk bisa memisahkan mana yang jadi circle of concern dan mana yang jadi circle of control. Nah, bener banget. Iya. Karena kalau eksternal kan nggak bisa ya kita. Ya mau gimana juga kita nggak bisa kontrol gitu. Orang mau posting seperti apa kita juga nggak bisa kontrol, tapi how we manage ourselves, bagaimana kita bisa manage, memfilter konten-konten mana yang mau kita lihat atau hubungan-hubungan mana yang mau kita pertahankan. Ya kita bikin topik beda lagi gitu ya. Tapi kan kalau di tempat kerja kan relationship dengan leader dengan dengan peers itu kan sangat berpengaruh nih. Nah ini saya jadi tertarik untuk bertanya Bu. Tadi kan well-being itu kan dia cakupannya luas ya. Jadi bukan hanya dari sisi emosional tapi juga ada fisik, ada kemudian dari sisi finansial, kemudian termasuk relationship. Nah kalau menurut Bu Ana nih, dari sepengalamannya Bu Ana mungkin sebagai seorang employee dan juga mungkin sebagai seorang leader melihat employee-nya gitu, faktor apa sih Bu dari part of well-being ini yang paling berpengaruh terhadap apa ya istilahnya well-beingnya karyawan gitu. Ya faktor-faktor yang mana yang paling apakah dari berpengaruh leadernya, gitu? apakah dari sisi compensation benefitnya, apa lingkungannya atau sesuatu gimana? yang bisa maksudnya dikelola dari sisi organisasi gitu. Betul. Mestinya sih ya hampir semuanya ya. Cuman memang kalau yang contoh ya kalau financial kan kita juga sebagai company adalah kaitannya dengan strategi reward and compensation and benefit gitu kan. Ya itu juga harus nyambung lah gitu ya. Meskipun kita nggak mungkin kasih semua bagus ya ke semua orang, itu harus fair juga. Fair bukan berarti harus sama dan sebagainya. Jadi itu ada konsep-konsep combine dan reward reward strategi yang ada lah. Itu ada kaitannya dengan well-being juga gitu kan. Tapi dari sisi organisasi. Kemudian ada lagi dari segi fisik. Ya kan? Kalau organisasi juga pasti punya concern gimana caranya supaya karyawan itu sehat gitu ya. Kalau dia sehat, dia fit, pasti ujung-ujungnya ya akan diharapkan lebih produktif lah gitu. Tapi sebenarnya intinya kalau sehat itu part dari organisasi yang bisa mengarah ke sana gitu. Misalnya terkait sama pengaturan jam kerja, pengaturan shift, kapan mesti cuti tadi gitu ya. Terus kapan harus medical check up gitu, make sure dia nggak apa-apa gitu ya, baik-baik aja. Terus kalau memang ada kondisi yang kurang baik, kita harus mitigasinya gimana atau kasih treatment dan sebagainya. Termasuk juga biasanya ya program well-being itu dikaitkan juga dengan olahraga bareng, kesadaran tentang kesehatan gitu ya. Ya misalnya padel gitu ya Bu ya. apa aja bisa padel, mau
hiking bareng, Iya. yoga, apalah gitu kan sekarang banyak banget lah gitu. Nah itu company kasih support lah di beberapa hal itu dan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan itu juga penting. Jadi kalau saya tuh lihat ya saya nggak nyalain Gen Z ya, Gen Z lagi yang kenal lagi kan. Cuman kalau saya kan kerja banyak dengan anak-anak yang kelahiran 2000, tunggu. Lahir 2002. Lahirnya apa lulusnya nih Bu? 2000. Lahirnya 2000. 2000 berapa ya? Ya sekarang? 2000-an lah ya, yang umur-umur under 25 mungkin ya. Gitu lah ya. Ya 20 Berarti sekarang. 26 25 nih ya. Ya itulah ya. Malah Itu under kan, itu lagi, lebih muda lagi. ya yang paling yang baru lulus lah ya lulus, satu fresh fresh grade banget gitu ya. ya. Kan banyak banget tuh ya, apalagi banyak intern di tempat kami Iya. gitu ya. Itu tuh kebiasaannya tuh kurang baik ya. Kebiasaan hidupnya gitu. Iya. Maksudnya makan terutama makanannya itu ya yang aneh-aneh gitu kan. Saya sampai bingung ini makannya apa gitu kan, segala macam dah ya, sampai bingung nih bentukannya kayak gini gitu kan. Terus Yang cara mereka ultra processed food, gorengan, pedes-pedes, sampai nggak tahu deh micin, bentuknya supaya- itu macam-macam. Oke. Ngemilnya, gulanya, boba lah apa, minum apa segala macam yang benar. itu tuh termasuk yang ya mungkin ya kalau udah di usia tertentu mungkin kesadaran kesehatannya lebih tinggi gitu ya. Kalau ada jalan bangun pagi kakinya udah sakit, nah itu udah mulai sadar ya Bu ya. Iya. Tapi anak muda begitu lebih banyak juga. Makanya saya suka bingung gitu. Iya, kenapa lebih usia-usia muda itu malah nggak fit. Benar fit sih. gitu ya. Kebetulan karena saya angle-nya healthcare, ya kita udah mulai lihat ya fenomena seperti itu gitu yang well-being dari sisi fisikalnya tuh nggak oke gitu loh mereka. Iya. Berarti part of well-being, taking care of employee juga sebenarnya bahwa kita educate dia supaya hidup Educate lebih dong. sehat Gitu ya. Jadi Ya educate juga termasuk gitu. Cuman memang nggak mudah. iya. Nggak mudah betul. gitu. Tapi susah part juga ya Bu jadi HR zaman sekarang ya Bu. iya kita mesti jadi segala macam pokoknya. Ngurusin gajinya juga, performance appraisal juga, sama makannya juga kita. Iya makannya makan apa deh gitu kan. Makan apa nak gitu kan. Benar-benar. Sumber anak saya loh. Iya benar. Saya kan tadi juga Bu Ana juga mention udah 23 tahun berkarir, sedangkan anak-anak ini kan 21. Iya gitu. kan, Iya, makanya bener, seusia ya, umur 21. karirnya Bu Ana Iya, gitu iya. bahkan. Wow. Tuh Bu Atik kalau makan jangan yang pedes-pedes. Iya. Soalnya kemarin baru asam lambungnya baru kambuh juga. Saya bingung ya. Saya aja nggak pernah Omelin ngalamin. Bu. Ya adalah Ya ya. kan, tapi kan kalau asam GERD lambung lah kan apa. katanya bukan cuman makanan Bu, bisa juga karena tekanan. Nah, itu karena stres, Oh, mental iya. health, burnout, iya. overthinking Waduh. banyak. Nah, itu termasuk mempengaruhi well-being kan. Betul. Jadi ada kaitannya gitu, nggak berdiri sendiri. Betul. Menarik. Jadinya kalau misalnya tadi kan sebagai HR juga Bu Ana sangat-sangat concern terhadap kesehatan, dan saya melihat juga trennya adalah perusahaan itu seringkali dalam proses rekrutmen nih Mas Re, itu seringkali ada yang namanya medical check up dulu. Kayaknya standar itu ya. Iya kan, standar kan memang ada medical check up dulu. Nah, apakah nih Bu, kalau misalnya ternyata ditemukan penyakit tertentu, walaupun dia capable, jadi memperkecil possibility-nya untuk masuk karena takutnya nanti membebani tanggungan asuransi apa gimana di dalam organisasi itu melihatnya seperti apa sih Bu? Ini saya jadi penasaran gitu. Overthinking banget. Overthinking banget gitu. Karena masih di usia produktif nih Bu ya. Iya. Ya harapannya memang ya usia-usia muda nggak usah terlalu concern lah. Tapi kenyataannya sekarang berbeda ya. Iya, Jadi Bu. mungkin yang muda-muda juga udah banyak keluhan Yang kesehatan. sakit ginjal, Iya, anak-anak di under 30, 20-an. sampai chronic diseases juga yang lain gitu ya. Betul. Kalau MCU tuh biasa sih standar kalau di kami Iya. ya. Untuk setiap karyawan itu kalau mereka udah offering, udah kelihatannya udah lebih oke gitu ya, Iya. pasti kita lanjut dengan MCU gitu kan. Iya. Yes, karena kembali lagi kan well-being dari karyawan akan berpengaruh terhadap produktivitasnya dia, dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap performance dari keseluruhan organisasi kan gitu ya Bu ya. Jadi saling interconnected lah, dua arah lah jadinya ya, antara individu dan juga organisasi dari sisi well-being ini. Mungkin saya mau tanya Bu Ana, kalau misalnya well-being ini kan baru rame ini kan ketika Gen Z dan mulai rame-rame ini kan ya. Kalau dari saya yang saya baca gitu. Nah, kalau Bu Ana, menurut Bu Ana, apakah ini memang baru-baru ini ngetren atau ini memang sebenarnya udah dari dulu begini Bu? Kayaknya di jurnalnya tuh udah lama. Udah lama menurut Ibu. Oh, iya. Jadi kalau menurut Ibu dari dulu memang udah ada concern ke arah sini. Iya.
Ya mungkin sekarang lebih kayak banyak judul aja gitu, banyak istilah-istilah baru aja sih gitu ya. Mungkin bukan ke well-being secara keseluruhan, tapi misalnya tadi yang work-life balance, work-life integration gitu ya, sampai work-life nyampur semua nggak tahu apa gitu ya, sampai apa macem-macem. Ada yang bilang job hugger gitu kan, meskipun udah stres burnout tapi tetap in this economy gitu. Jadi mungkin karena faktor surroundingsnya itu yang berubah gitu ya, atau lebih banyak pressure, lebih banyak gebrakannya tadi ya gitu ya, kayak setiap hari ada cerita baru gitu. Nah itu akhirnya terangkat menjadi topik yang lebih hot lah ya, viral gitu viral ya. Itu tapi sebenarnya ya well-being itu pada dasarnya kan itu internal states of each individual gitu, tentang kesejahteraan individu kan gitu. Oke. Nah, lebih sering mana Bu ketika seorang individu atau employee itu mengalami let's say burnout atau mungkin well-beingnya terganggu, itu karena dirinya sendiri atau karena ada tekanan dari kuasa di atasnya, alias dari leadernya? Lebih sering mana? Kalau yang saya tahu sih orang resign itu, banyak persentase orang yang resign itu sebenarnya karena atasan itu lebih besar. Persentase orang resign karena atasan itu lebih besar daripada persentase terhadap alasan lain lagi. Meskipun ada yang benar-benar disampaikan, ada yang nggak terlalu, tapi itu ada hasil surveinya lah gitu ya. Karena atasan, karena leadernya. Ini orang nggak, mereka bukan living organization, mereka living the leadernya gitu kan. Jadi walaupun leadernya walaupun organisasinya sudah sangat kondusif sudah gitu, sangat bagus, tapi gitu. kalau leadernya memang kurang gitu, tetap bisa mempengaruhi juga. Ya itu kata survei begitu. Tapi mungkin tadi lebih besar mana pengaruh dari diri sendiri atau lingkungannya atau atasan gitu ya. Ya itu balik lagi tergantung orangnya juga ya. Cuma kalau mungkin tadi hasil survei itu lebih ke melihat dari semua alasan gitu ya, alasannya tuh lebih berat ke sisi interpersonalnya, leadernya, dari leader ya, bukan dari sisi organisasi. Namun ya balik lagi, ya kan pengalaman orang itu di dalam si individu itu di dalam organisasi pasti beda-beda dong. Gitu. Ada memang yang ya dari sisi leadernya memang kasih pressure, dia juga terpressure gitu. Leader pasti tak ada lagi dong, di atas langit ada langit lagi gitu kan. Betul. Dan sebagainya. Terus mungkin juga dari segi capability dia nggak berkembang, jadi dia merasa pekerjaannya itu overwhelming dia gitu. Jadi kayak tidak bisa dia tangani dengan baik. Ya orang merasa fail atau mungkin tidak menemukan makna dari pekerjaan dia gitu. Atau memang ya tadi pengaturan pekerjaan. Jadi lebih ke main work allocation-nya. Ya mungkin work allocation-nya. Jadi leadernya juga nggak bisa manage task-nya buat timnya. Banyak macam faktornya. Berarti leader sangat juga berpengaruh dalam sebenarnya ya, well-being ini gitu ya. Simply saying itu banyak pengaruhnya. Jadi kalau misalnya tadi kita summarize sejauh ini, organisasinya punya peran, dirinya punya peran, dan leadernya pun juga punya peran dalam hal ini gitu ya. Harus dilihat dari semua angle itu gitu, individunya, leadernya, HR-nya gitu ya, organisasinya gitu kan ya. Dari semua itu gitu. Kadang ada organisasi yang mungkin HR-nya cukup maju gitu ya, dia dia menerapkan best practices lah gitu ya. Yang kan udah banyak nih, gimana caranya meningkatkan well-being karyawan segala macam, dan dia terapin gitu. Ya mungkin itu membantu lah gitu, membantu untuk meningkatkan. Tapi tadi ada faktor individunya juga kan, ya. Ada faktor individunya juga yang terus mungkin sejauh-jauhnya kita sebagai HR untuk menjaga itu pun leadernya juga nggak semua bisa kita kendalikan. Kita tingkatkan capability-nya untuk manage itu belum tentu semuanya berhasil gitu. Mereka tahu individu juga gitu kan. Iya gitu. Oke. Jadi memang tadi Bu Ana juga menemukan fakta di lapangan. Jadi dari hasil survei plus dari pengalaman beliau bahwa banyak yang resign itu ternyata persentasenya paling banyak lebih banyak dari leadernya gitu ya. Alasannya dari leader, berarti apa ya istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya leader toksik gitu kali ya Mas Ray ya. Toxic leader gitu. Iya, toxic leader gitu. Nah, mungkin saya lanjut ke pertanyaannya selanjutnya nih Bu Ana. Kalau misalnya kita ngomongin tadi leader tuh perannya sangat
besar gitu ya. Nah, jadi kan kita ngomong juga HR juga perannya banyak gitu ya. Nah sekarang jadi leader zaman sekarang tuh harus gimana Bu kalau misalnya mau jaga timnya ini? Tadi kan Ibu bilang kan berpengaruh besar. Iya. Apa yang harus dilakukan leader ini? Sedangkan tadi Ibu bilang leader itu kan juga di pressure dari atasan atas. juga kan. Harus ngapain dia? Harus Kasian juga ya harus kayak leadernya gimana ya. Sabar ya Pak. Bapak leader. Katanya begitu Bu. Jadi kasihan saya Bu lihatnya Bu. Makanya ini saya pertanyaan pribadi nih Bu. Pertanyaannya lebih burnout mana leader Iya. atau tim? Aduh timnya nih, aduh ngelihatnya ke saya lagi Bu kan. saya Jangan jadi adu nggak enak nasib kan. di sini dong. Jadi leader apa tadi pertanyaan? Yang leader yang baik itu harus ngapain untuk Leader bisa tuh harus menjaga? gimana di Harus zaman gimana? sekarang, Aku tuh gitu. kudu piye gitu loh, kata ini. Iya. Iya, leader harus belajar. Wah. Belajar menerima kenyataan Iya, ya Bu. menerima. Enggak bukan. Dia belajar mengelola lah ya, mengelola balik lagi well-being timnya gitu. Jadi mengelola timnya gitu. Iya. Pekerjaan timnya gitu ya. Individu-individunya gitu ya, lingkungan kerjanya gitu. Belajar mengelola banyak hal sih, namanya juga leader ya. Jadi kadang kalau kaitannya dengan organisasi, pasti organisasi jadi punya peran juga untuk ngembangin leader-leader yang lebih capable lah dalam memimpin gitu kan. Nah itu sih penting. Jadi leader mesti ngapain gitu ya? Leader mesti ngapain? Ya dia harus belajar tadi, belajar. Mengembangkan capability dia sebagai leader gitu. Terus ya mungkin salah satu dari proses belajarnya adalah dia mengenali timnya gitu ya. Mengenali timnya itu maksudnya care gitu loh. Genuinely care ya. Gitu. Jadi bukan sekedar Business transaction aja, tapi atau juga kenal secara dekat orangnya tuh kayak apa. Iya betul. Ya melihat dia melihat timnya Human sebagai being lah. human, betul. Iya, benar. Sebagai individu ya yang bekerja sama dengan dia gitu, bukan yang bekerja untuk dia saja gitu maksudnya. Bukan kamu harus melakukan ini untuk saya, itu enggak juga. Kita harus pikirin juga gitu kan. Ya dia harus melakukan sesuatu misalnya tim ini untuk dianya apa gitu kan. Ya untuk dianya apa gitu juga perlu diperhatikan. Jadi memang adalah sisi itunya, sisi dia care-nya harus ada. Pengen memahami dan mengenal timnya seperti itu. Kemudian memanage timnya itu gimana? Manage tim kan macam-macam aspeknya ya. Ya dari bagi tugasnya, ngasih tahu tujuannya lah, visinya mau ngapain, goalsnya lah, itu harus clear. Kalau saya sih merasa clarity gitu ya itu penting banget. Ya biar nggak bingung, stres gitu ya. Akhirnya ujungnya burnout gitu. Overthinking gitu lah, aduh gitu kan. Jadi seperti itu. Terus selalu ada ruang untuk memberi ruang kepada timnya gitu ya, untuk ya menyampaikan gitu ya, menyampaikan macam-macam. Misalnya kadang orang kan gini ya, ada tim yang ada leader yang kalau sama timnya itu telling aja gitu kan. Nah, telling aja. Pokoknya gini udah jalan aja gitu. Padahal dia punya ide lain. Apalagi Gen Z. Kayaknya pengen banget idenya didengar gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Bagian dari memahami tim itu juga memahami multigenerasi. Ya, multigenerasi tadi gitu ya. Karakteristik yang beda-beda. Terus tadi udah ya apa sih, memahami kemudian memanage gitu kan. Memanage-nya itu tadi termasuk juga memanage kondisi emosional nih gitu kan. Jadi jangan selalu kerja gitu ya. Kasih selebrasi sedikit-sedikit lah gitu kan. Kerja-kerja tipes lagi Bu ya. Udah pasti ya, IGD sebelah situ. Masuknya ke Mayapada ya Bu ya kalau gitu ya. Langsung. Kalau kita gitu loh, sorry. IGD dulu bentar, apa mau infus gitu. Oh gitu. Infus vitamin. Aduh, itu maksudnya biar apa? Biar seger lagi. Enggak bercanda ya. Jadi maksudnya lebih ke arah ya kita mengelola kondisi emotional stage-nya tim lah gitu kan. Kasih penghargaan lah gitu ya. Itu agak susah kadang. Atas satu, bahkan misalnya kita punya program recognition gitu ya. Semudah memberikan recognition itu dalam bentuk misalnya star gitu atau apalah ya macam-macam kan. Starnya bisa diklaim dengan entah uang atau hadiah atau apalah gitu ya, ada poin atau apa. Nah,
itu kan misalnya setiap leader udah dikasih nih jatah misalnya kalau leader yang timnya gede jatahnya lebih banyak misalnya gitu ya. Terus dia lebih tinggi ngasihnya gitu satuannya misalnya 1.500.000 atau apa gitu. Misal ya. Udah dikasih jatah nggak habis juga. Nggak habis juga. Padahal misalnya setiap layer dari leader itu kita udah kasih jatah gitu ya. Jadi perusahaan sudah memfasilitasi lah, sudah menyediakan ini tapi nggak diimplementasikan. Kenapa ya? Itu kenapa ya? Tapi itu fenomena juga. Maksudnya kita pun HR tuh ya harus sabar, Curhat ya. Maaf. Jadi maksudnya harus terus mengencourage juga. Leader selain mengingatkan lah. Iya, jadi sisi care-nya tuh, sisi menghargainya tuh harus ditimbulkan juga gitu ya. Betul. Misalnya di-remind, ini udah mau habis loh kuartal pertama, kok belum didistribute sih gitu, belum diallocate gitu loh. Belum dibagi-bagi gitu loh. Baru dikasih misalnya. Ini reminder pertama masih baik Ibu ya. Gitu. Masih baik berarti. Enggak, biasa kita kalau habis 1 quarter hilang, jadi 0 lagi. Terus dia punya jatah baru lagi untuk ngasih. Itu nggak dikasih lagi gitu. Lama-lama kita hilangin gitu. Ya juga sih. Cuma maksudnya itu fenomenanya ya. Ternyata menghargai orang tuh nggak gampang ya. Iya. Apa ya? Saya juga bingung. Benar. Tapi ini memang fenomena yang umum Bu. Maksudnya kita juga di training kita juga banyak bahwa memang leader itu karena mungkin kita nggak tahu ya dari survei yang kita lakukan juga, memang banyak leader yang terbiasa mungkin dari kecil lihatnya jeleknya doang. Pola asuh dong ya. Panjang nih ceritanya. Iya benar. Jadi memang kita lihat bahwa dari kecil kan kita juga kalau ditanya rapotnya lihatnya yang merah dulu kan. Jadi terbiasa ketika lihat yang KPI-nya yang jeleknya apa gitu. Jadi ketika muji orang itu jadinya berat gitu. Takutnya nanti ngelunjak atau gimana gitu. Nanti dikira atau macam-macam ya. Cuma benar pola asuh ya mungkin. Dan saya juga ngelihat di budaya kita terutama di Indonesia tuh tidak ada kebiasaan untuk menghargai orang mungkin kayak misalnya di barat secara eksplisit betul. Di barat tuh kadang-kadang yang saya lihat kalau misalnya kita lagi meeting sama barat gitu ya. Mereka ketika ngomongnya bagus aja dia bisa ada istilah well said gitu. Well spoken gitu. Tapi kalau kita kan aneh Bu ya. Wah, Bu Ana ngomongnya bagus ya tadi ya. Bagus gitu. Jadi kikuk ya rasanya ya. Aneh kan ya. Nah, jadi ucapannya bagus sekali gitu kan. Maksudnya sesimpel itu bahwa ngomong aja pinter gitu, dipuji gitu. Kita kalau ngomong pinter malah dihina. Bener. Atau lebay lu gitu. Iya, bener. Cari muka lu gitu. Bener. Iya, kadang gitu. Nah itulah, jadi susah ya. Ternyata untuk menghargai orang lain, menghargai tim itu nggak mudah gitu. Jadi para leader, jadi reminder kita bersama nih ya, bahwa harus mengingatkan terima kasih Bu Atik gitu ya. Kita harus selalu meremind terus. Dalam hal kecil ya, apalagi hal besar loh. Maksudnya gini, kita kadang ada event-event atau project bareng-bareng gitu ya. Cross division atau ya adain lah sesuatu apresiasi. Gitu. Karena itu kadang sometimes atau sering kali itu di luar di job desk loh ya. Ya maksudnya tapi kalau saya sih ngelihatnya sejauh ini ya kita tuh mau ngajak cross division segala macam tuh cukup lancar, cukup mudah ya mungkin karena tadi kombinasi antara caringnya ada, kolaborasinya ada, recognitionnya ada gitu. Jadi nggak sulit gitu untuk mengajak orang untuk saling berkontribusi lah gitu ya satu sama lain. Di luar merely atau sekadar job desk lah gitu. Ya, memberikan lebih sedikit lah dari yang seharusnya. Saya juga pengen singgung sedikit tadi Bu Ana sempat mention soal bagaimana adanya trust di dalam atasan dan bawahan juga. Mungkin kan sekarang yang lagi ngetren kan tentang psychological safety ya. Lumayan lagi naik lagi gitu kan walaupun konsepnya udah lama juga. Bahwa di mana leader itu harus bisa menciptakan kenyamanan untuk bawahannya untuk bisa ngomong hal-hal yang memang nggak baik lah di baik dan nggak baik. Baik dan nggak baik betul. Baik yang nggak baik maupun baik yang baik gitu kan. Nah, menurut Ibu gimana sih caranya supaya leader-leader ini bisa menghadirkan suasana yang nyaman itu Bu? Tentang psychological safety itu ya. Ada dari sisi individunya gitu ya. Maksudnya kita pasti kalau dari maksudnya tadi balik dari care-nya si leader itu gitu ya. Itu juga beda-beda orang ya, beda level caring-nya juga betul. Ya. Ada yang benar-benar gitu aja transaksional aja gitu ya. Maturity dari leadership-nya juga ya gitu aja gitu. Ada. Tapi ada juga yang kaitannya dengan pola atau sistem yang dibangun di dalam organisasi juga gitu ya.
kalau zaman dulu tuh suka ada istilah open door policy gitu iya, ya. iya. Jadi orang boleh datang ke CEO nanya, ngobrol apa tanya ya kalau ada waktu sih. Cuma maksudnya menyampaikan sesuatu tuh bukan hal yang tabu atau jauh iya banget bener lah, gitu. yang berbahaya gitu enggak silakan aja menyampaikan. Atau sesekali kita lakukan survei yang pulse aja gitu, yang spontaneous aja gitu ya. Misalnya di satu event gitu ya, kita bikin aja pakai entah Mentimeter atau apa gitu. Tanya langsung jawab langsung, dibahas di situ. Betul. Macam-macam. Jadi ada itu aja masih anonimus ya kadang ya. Tapi kalau selain itu mungkin ada program-program yang memang didesain untuk meningkatkan kesempatan untuk tadi ada hubungan antara atasan dengan bawahan itu lebih cair gitu ya. Misalnya program yang terkait dengan mentoring dan coaching itu sangat membantu sih ya. Mentoring dan coaching. Kadang kan orang mentoring coaching itu apa sih? Apakah kalau aku ada salah aja nih? Ini kalau ada salah aja nih aku di mentoring gitu kan atau di coaching gitu kan. Atau memang mentoring dan coaching itu tujuannya untuk membantu atau membangun atau mendevelop lah ya si timnya ini gitu. Nah, organisasi itu perlulah punya sistem atau program atau pola seperti itu untuk nanti menampilkan atau menjaga adanya psychological safety itu. Karena udah ada di sistemnya mereka kan. Betul. Jadi itu bukan hal yang aneh lagi gitu. Terus ya seringkali ada kesempatan untuk karyawan itu memberikan masukan gitu. Melibatkan mereka dalam berbagai bentuk kegiatan yang sifatnya menampilkan kontribusi mereka gitu. Nanya lah ke mereka apa yang mau yang dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang sifatnya memang kita encourage untuk mereka terlibat gitu ya. Misalnya ada satu project yang untuk tujuannya improvement misalnya gitu. Itu memang kita set secara sistematik gitu. Memang niat banget lah istilahnya didesain untuk bisa ngasih masukan. Karena kan kalau kita mau nemuin masalah itu kan kita harus challenge kan kondisi saat ini. Harus kasih brutal fact-nya juga gitu kan. Nah, itu kan harus dimunculin. Gak bisa tiba-tiba aja kan. Nah, mungkin create suatu program di mana project improvement juga bisa dilakukan gitu ya, supaya semua karyawan punya kontribusi di situ. Nah, pernah nggak ada kejadian? Tadi kan kita berusaha untuk hadirkan environment di mana itu cair lah dan terbuka gitu. Tapi kan terkadang kan ada leader-leader yang memang masih lah ya. Iya, istilahnya nggak mau menerima lah, resisten terhadap masukan-masukan ini gitu. Nah, kalau kita mulai masuk ke perannya HR dan learning tadi, nih. Ini kan sebenarnya di mana peran tadi kita udah sempat bahas bahwa HR ini juga harus bisa menyediakan infrastruktur, harus menyediakan development. Tapi untuk leader-leader yang memang yang memang resisten ini, apa peran HR lebih lanjut untuk bisa mendorong leader ini tuh bisa berubah, Bu? Iya, masih terkait sama mungkin yang tadi gitu ya. Ya lagi-lagi ya kita sering sih, maksudnya di antara misalnya level BOD -2-nya gitu, -3 lah, middle itu. Mungkin masih ada lah, mungkin 25%, 30% tuh yang kurang bisa defensif kalau dikasih masukan kayak gitu, atau bahkan tidak mengencourage timnya untuk menyampaikan feedback tentang dia kayak gitu kan. Nah, ya memang kita kadang itu malah nggak terlalu tercapture ya, karena biasanya kayak kalau yang seperti itu timnya juga nggak berani ngomong kan, diem kan. Benar. Ujung-ujungnya nggak capai gitu kan, atau biasanya terlihat dari performance unit tersebut. Gitu. Nah, berarti kan itu mesti di-tap kan, maksudnya dilihat kondisinya apa. Kenapa? Oh ternyata leadernya gimana, timnya gimana gitu. Ya ada kalanya kita tadi pakai survei atau apa yang bisa akhirnya mengarahkan ke sumber masalahnya tuh apa. Betul. Sumber masalahnya apakah betul leadernya, apakah pengembangannya, apakah nggak jelas visi misinya,
nggak rapi prosedur kerja dan sebagainya lah macam-macam kan itu. Itu bisa sih kalau kita mau menitikan masalahnya itu di mana tuh melalui survei-survei tersebut. Atau memang begitu udah tahu memang bener memang leadernya gitu ya. Memang leadernya butuh di coaching juga gitu. Di atas leader ada leader lah ya. Nah, leadernya lagi itu yang harus mengingatkan lagi, memberikan feedback. Iya. Penting itu. Jadi mungkin lebih direct lagi ya, memberikan feedback bahwa kondisinya seperti ini, mungkin ya dikasih pemahaman juga gitu. Memang nggak bisa jadi satu treatment tuh nggak berhasil kepada semua orang ya. Betul. Iya. Sama kayak obat lah ya. Maksudnya obat yang A bisa nggak cocok sama yang B, bisa jadi beda-beda tergantung nggak ada lagi. satu. Berarti HR tuh juga kayak dokter juga ya Bu sebenarnya ya? Oh iya betul. Kan kita juga melakukan diagnosa. Mendiagnosa dan memberi resep ya. Preskriptif gitu benar. Surveinya kan cek darah itu kan kalau itu kan taking pulse tadi kan Ibu bilang. Pulse survey gitu. Ada lah kayak gitu-gitu. Iya benar-benar. Dan satu pusing ya jadi SR lah. Udah kayak dokter ya Bu pokoknya ya. Dan satu leader juga belum tentu dia cuman treatmentnya dengan obat A doang atau B doang, tapi bisa jadi multiple gitu kan ya. Iya betul. Dan ini juga yang kadang-kala misalnya kita dengan leader-leader yang suka defensive resistant ini, kadang-kadang kita justru malah ketemunya tuh di ruang training Mas Ri. Jadi kadang-kadang Bu Ana kalau misalnya kita di ruang training dan yang kita training tuh misalnya nih divisi staff atau apa, nanti akan muncul tuh ternyata ini nih harusnya leader saya nih yang di training. Karena beberapa kali kita juga memfasilitasi lah ruang-ruang diskusi itu. Jadi sudah HR-nya sudah melihat ada sinyal-sinyal, udah ada bau-bau bahwa leadernya ini kelihatannya bermasalah, tapi kok nggak ada yang speak up, nggak ada yang tadi kayak Bu Ana bilang nggak berani gitu loh, nggak berani. Apalagi ngomongnya ke HR-nya gitu kan, nanti dibocorin gitu kan. Iya, apalagi kan HR kan istilahnya kan memegang hidup dan mati lah ya. Nasib tuh ada di HR gitu ya. Nah itu justru malah kita ketemunya di ruang training. Jadi ada mungkin beberapa. Jadi kalau timnya misalnya satu unit nih bermasalah atau kurang perform gitu, yang dikirim timnya gitu ya, staffnya gitu, leadernya enggak gitu. Jadi di situ saya melihat menarik gitu bahwa ada HR yang sudah mendeteksi tersebut, kemudian kita coba di fasilitasi ruang diskusinya di ruang training, dan HR-nya jadi datang ke situ untuk kemudian observasi melihat gitu loh bahwa ternyata memang benar nih yang kita deteksi selama ini ternyata memang benar pas training keluar semua gitu. Karena kadang-kadang kan kalau agak ini ya, dia cukup cerdas juga ya, dia menyelam betul minum air. Dan saya melihat ini maksudnya pendekatan yang cukup agak lain gitu, maksudnya pendekatan yang cukup bukan agresif sih, tapi berani gitu loh Bu, pendekatan yang berani. Tapi pendekatan HR yang berani ini saya rasa juga didukung oleh organisasi yang juga mature dan top leadernya yang juga maksudnya untuk meng-approve ini kan gitu ya concern dengan hal tersebut gitu. Jadi ini menarik sih ketika kita melihat bahwa HR-nya udah menyelamnya tuh begini caranya gitu. Tidak hanya dengan survei anonimus saja, tapi kemudian intel udah pakai intel. Benar-benar gitu, benar-benar. Oke. Kan ruang training itu training kan bagian dari proses development ya. Meskipun kalau katanya 70-30-10 cuma 10% ya gitu. Tapi juga training tuh, ruang training itu atau suatu kondisi pembelajaran itu juga bisa jadi eksperimental juga kan, gitu ya. Bisa jadi ruang untuk mengobservasi juga gitu ya. Betul. Ya bagus banget kalau misalnya training-training ke MDI itu dikombinasi dengan metode seperti itu gitu. Betul. Ya, dan tentunya ya bagaimana kita sebagai vendor kan kita pihak ketiga, bagaimana kita bisa set juga safe space untuk peserta kan. Kalau misalnya kita nggak set the tone untuk bahwa ini adalah safe space, mungkin belum tentu Bu mereka keluar. Betul. Bagus juga. Memang akhirnya dimanfaatkan ya, dioptimalkan untuk benar-benar mungkin lebih direct lagi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi bukan hanya menambah knowledge aja, tapi udah langsung bisa
mungkin masalah mereka apa Betul. terkait dengan topik tersebut, Ya. mereka bisa pakai gitu ya, Iya, bisa iya. practically dipakai. Dan kebetulan memang itu yang selalu kita lakukan ya Mas Ria. Kalau di MDI sendiri tuh kita selalu bilang kita tuh kayak penjahit lah istilahnya. Jadi Bukan penjahat. ya bukan penjahat. Bisa aja deh Bu Ana ya. Jadi kita tuh selalu berangkat itu dari masalahnya tuh apa sih, ada isu apa sih sebetulnya, behind the scene-nya tuh apa sih. Jadi kita nggak langsung jump in pengen training apa, Betul. pengen skill apa yang dinaikin, bukan, tapi dari masalahnya, dari root cause-nya tuh kayak gimana, kita coba track seperti apa, dan baru nanti kita desainkan seperti apa ruang diskusinya, materinya dan lain sebagainya. Karena hopefully kita juga bisa kasih impact kepada organisasi, ROI-nya gitu ya istilahnya ya Mas Rea. Jadi bukan hanya sekedar apa ya, kalau penjahit tuh bukan hanya sekedar kayak ya udah mau yang mana, tapi kayak desainer gitu loh. Oh, kamu badannya tuh bentuknya kayak pir. Kalau pakai pir nggak cocok nih, misalnya pakai model baju gini, Putri Duyung misalnya kayak gitu kan. Tapi kita mencoba melihat bahwa kalau misalnya bentuk badannya kayak gini, cocoknya kayak gini nih. Itu yang biasanya kita propose sih ya Mas Rea. Dan berusaha kita buat supaya kita bisa menyentuh, kita kasih contribute lah tentunya. Kan mereka juga udah invest gede juga gitu. Learning desainnya ya. Betul. Nah mungkin ngomong-ngomong soal problem organisasi nih, kemarin kan saya sempat baca-baca tentang healthcare ini kan juga industri yang memang lagi growing banget kan. Jadi memang banyak investor lah masuk ke industri ini gitu. Banyak grup-grup besar lah yang masuk ke grup ini, ke industri ini. Tapi tantangannya kan juga berat ya. Competitionnya juga semakin berat, tekanan dari insurance juga ada juga gitu kan. Nah di tempat Ibu sekarang ini mungkin bisa ceritakan bagaimana peran L&D dan peran HR ini bisa bantu organisasi juga untuk bisa bantu fighting the competition. Ini kita agak keluar ke well-being sedikit, coba menyentuh ke arah competition gitu Bu. Well-beingnya perusahaan berarti. Iya, well-beingnya perusahaan, betul. Tapi itu terkait sama well-beingnya karyawan. Betul. Berkaitan dengan nanti bonus-bonusnya, financial ya kan Bu. Iya. Betul. Iya pasti terkait. Peran L&D atau peran HR atau ini ya dalam mendorong atau mensupport lah ya organisasi dalam menghadapi kompetisi gitu kan. Banyak. Sebenarnya ya seluruh proses HR itu harus nyambung. Intinya nyambung dulu. Nyambung sama nyambung dengan objektif dari organisasi gitu ya. Mungkin diawali dengan intensi untuk meng-create culture yang tepat untuk organisasi gitu ya. Kalau ditanya gimana di Mayapada, saya kan bergabung 3 tahun yang lalu. Tugas pertama saya adalah melaunching sebuah program untuk workforce transformation yang arahnya kepada meng-align semua proses HR itu dengan tujuan organisasi. Anggap misalnya kalau kalian tahu Mayapada Hospital tuh ada tagline di bawahnya tulisannya experience Something with care, ya kan? Iya, something with care, experience better care. Kalau kita baca itu kan experience better care kan siapa yang experience? Patient kan? Iya. Kita berharap patient kita bisa merasakan care gitu ya, better care. Kalau mendapatkan pelayanan kesehatan di Mayapada. Pertanyaannya siapa yang ngerjain itu gitu kan? Karyawan dong gitu kan. Jadi kita meng-create satu tagline yang mensupport ke sana atau satu program besar gitu ya, mensupport ke arah ke arah experience better care tadi gitu. Kita sebutnya sebagai deliver better care. How to deliver better care-nya itu yang kita bahas. Mengkaitkan semua function HR ke dalam program-program ya, maksudnya mengkaitkan itu dengan tujuan organisasi tadi untuk kasih experience yang better gitu kan buat pasien. Tujuannya ke pasien, intinya begitu. Semua organisasi kesehatan pasti kan ujungnya patient lah gitu, patient experience, safety dan sebagainya. Nah, jadi itu pertama kali harus di create lah gitu ya. Secara culture itu means nggak hanya satu aspek aja, well-being aja gitu, enggak semua. Jadi mulai dari misalnya berarti udah well-being itu udah besar, ini lebih besarnya lagi berarti Bu ya. Ya kalau well-being kalau dalam konteks organisasi atau program HR itu kan tadi ya lebih ke kesehatan apa dan sebagainya gitu. Kalau ini ya kita angle-nya tuh dari HR function-nya lah atau HR processes-nya atau HR practices-nya gitu kan. Misalnya mulai dari mengakses ya kan, mengakses
supaya tahu nih sebenarnya kita punya karyawan itu kompetensinya seperti apa gitu. Dari situ kan juga ada levelingnya ya, karena kan sangat technical, medical, clinical gitulah. Betul. Jadi kan harus jelas gitu ya, ada di kompetensi mana. Itu banyak lah ceritanya panjang lebar. Intinya kalau misalnya kayak anggap misalnya nurse ya, nurse itu tuh ada level-levelnya, nggak semua nurse tuh sama gitu ya. Terus ternyata secara keseluruhan perawat aja tuh ya, kalau di Indonesia dibanding sama perawat yang dari luar gitu ya, bisa jadi kita ketinggalan secara kualitas, bisa jadi ketinggalannya itu bisa 15 tahun. Jauh gitu gapnya. Jauh ya gapnya. Ya, jadi kita padahal mau ngejar quality yang sama gitu ya, dalam waktu yang lebih singkat kan, misalnya 3 tahun atau berapa. Bayangin, jadi berawal dari assessmentnya dulu, assessment untuk kompetensi dia gitu, terutama untuk profesi-profesi yang core lah ya buat organisasi. Kan tadi nyambungnya ke tadi kompetisi kan, kompetisi di healthcare pasti ya dari core jobnya apa gitu ya, nursing, ancillary itu penunjang medis, sama GP tentunya, GP itu dokter umum. Nah, itu yang utama. Tapi ya jangan lupa yang lainnya juga. Dari assessment kita pasti ngomong soal development, ya kita ngomong performance management, kita ngomong reward, ya kan, compensation benefitnya gimana, kita ngomong employee communication, employee mesti tahu kan gimana, apa sih yang dituju sama perusahaan, kayak gitu kan, itu komunikasi harus seintens apa, melalui media apa aja gitu ya. Intentionally kita bikin sejak saat itu kita nge-launching namanya My News, jadi itu tuh benar-benar bukan ajang sih ya, tapi itu adalah media. Untuk kita benar-benar menyampaikan semua program-program yang sudah dilakukan oleh komersial kita keluar, dan yang dilakukan oleh HR atau internal organisasi gitu ya. Jadi agak flexing juga sih, artinya kita cerita semua, karyawan tuh mesti tahu gitu kan. Ini kayak newsletter internal lah, newsletter internal lah. Basically cuma newsletter, tapi bukan sekedar newsletter gitu. Jadi memang intensinya adalah employee communication tuh dibangun dari situ, termasuk juga event-event. Setiap kali kita mau launching sebuah direction, sebuah strategi baru setiap tahun pasti kan punya tema-tema yang berbeda, itu harus kita bunyikan gitu ya, secara lebih spesifik gitu ya, lebih heboh, lebih kelihatan gitu ya, bagi karyawan. Terus dari segi lagi ya, recognition tadi kan ada programnya. Kemudian dari segi tadi pengembangan udah gitu ya, misalnya apa ya, well-being tentu ya, well-being juga. Kompleks ya. Benar ya, memang ini satu mata kuliah sendiri nih kalau bisa dipelajari. Oh iya, itu satu apa namanya CHRP. CHRP benar, ada CHRP sendiri kali. Keluar dari sini nanti di belakang namanya ada tambahan title-nya nih. Intinya gitu. Jadi tugas pertama saya ketika itu adalah melaunching itu, jadi meng-create suatu culture baru. Culture itu diterjemahkan juga dari values kan, dari values, visi misi ke dalam perilaku gitu ya. Nah, itu juga perlu tuh. Perilaku yang kita harapkan apa sih dari karyawan kita, simpelnya gitu ya, kita sebutnya I care. Ya, care-nya itu adalah kolaboratif, accurate, kemudian responsible sama empathetic. Itu yang utama aja lah gitu ya. Kalau values tuh kayak jauh-jauh gitu, kayak apa sih ya, integrity loh gitu. Apa ya perilakunya kayak seperti apa ya, kan nggak jelas gitu. Jadi dari situlah. Tapi memang perjalanannya dimulai dari situ, tapi memang perjalanannya tidak selalu mudah gitu ya. Itu kan benar-benar sekompleks itu, tapi harus dijalankan secara konsisten, dimonitor, diperbaiki terus, diimprove lah gitu ya. Setiap waktu gitu. Nah, sekarang tahun ketiga. Kita harus relaunch lagi, ya supaya bangun lagi lah ya. Biasa gitu kan siklusnya. Setelah 3 tahun ya mulai lemes-lemes tuh. Bisa apa sih deliver better care tuh apa sih? Orangnya baru-baru lagi, banyak orang baru mungkin nggak sempat terekspos gitu dengan nggak keworo-woro lah, nggak keworo-woro gitu, kurang kenceng gitu ya misalnya, belum nyambung, banyak integrasi dari banyak kita kan narik juga dari kompetitor ya, rumah sakit lain gitu, talent dari luar itu kan beda lah. Iya, membawa culture yang beda-beda kan. Nah, itu harus disamakan lagi. Ini culture yang Maya pada healthcare tuh begini gitu. Makanya kita relaunch lagi, kita terus mengingatkan kayaknya sih emang HR itu harus punya ilmu komunikasi juga sih. Iya, betul. Sama ilmu sabar kayaknya Bu ya. Itu paling. Jadi passion di sini adalah sabar ya. Banyak ya tadi udah apa tadi tuh?
jadi dokter iya, jadi PR iya, jadi event organizer iya gitu ya. Jadi judge juga mungkin macam-macam deh ya. Kompleks sekali loh yang dikerjakan. Saya malah jadi khawatir dengan well-beingnya Bu Ana nih. Oh iya well-being HR ya. Para HR ini well-being juga perlu diperhatikan. Betul. Karena kadang-kadang kita memperhatikan orang lain tapi kita kita siapa loh yang memperhatikan ya kan? Iya. HR memperhatikan divisi ini, divisi itu, leader sama atasan ini, leader yang sama atasan merhatiin ini. siapa ya? Tapi siapa ya gue? Saya juga kadang bertanya-tanya. Kamu kan? nanya. Iya, kamu nanya sama gitu. Iya kayaknya itu berat. Oh iya betul. Tadi kan salah satu angle-nya adalah individunya, kemudian leadernya, sama HR-nya, sama organisasinya lah. Jadi organisasi kalau nggak punya HR yang strong itu juga bahaya ya. Maksudnya saya sih melihat industri healthcare itu kan bergerak grow-nya cepat. Tapi sebenarnya itu industri yang sangat konvensional. Ya kan? Ini sih roughly aja ya dari perasaan saya aja ya, menurut keyakinan saya adalah kayaknya 80% itu ya dari rumah sakit yang ada itu tidak punya pengelolaan HR, belum sepenuhnya punya pengelolaan HR yang lebih mengikuti proaktif yang mengikuti perkembangan best practices gitu ya. Betul. Jadi jangan heran kalau kita tuh aneh sendiri. Ya kadang tuh kita masih aneh sendiri gitu atau hanya beberapa grup aja yang punya HR yang canggih-canggih lah. Yang secanggih Bu Hana. Mungkin masih ada yang payroll-nya masih pakai kertas. Maksudnya mereka masih dwelling, masih struggling di area-area yang administratif, personalia. Which is itu true banget. Betul. Karena banyak sekali administrasinya kan kalau di rumah sakit juga. Mungkin mentok di sisi compliance di sisi compliance gitu. Jadi jagain banyak hal gitu, dijaga semua gitu kan. Tapi dari sisi developmentnya, dari sisi support kepada organisasi sebagai business partner terhadap organisasi itu belum berkembang. Memang sering dianggap sebagai function yang support atau cost aja lah ya, cost center aja atau ya kelas kesekian lah, karena kan yang lebih penting dokternya nih, yang lebih penting apanya gitu. Tapi money generator. Money generator siapa? Dokternya. Oh, dokter. kan. Iya, betul. Jadi gitu. Jadi ya tadi menambah kompleksitas dan beban dari HR ya gitu. Jadi HR-nya juga harus kuat. Nah, pertanyaan saya kalau ke HR yang masih ngurusin administrasi kayak gitu, tipsnya apa Bu Ana supaya bisa naik kelas? Oh, saya kurang paham. Belum cukup ilmu, tapi enggak begini, tipsnya ya belajar. Dan sebenarnya gini ya, terbuka aja gitu ya. Belajar dari industri lain juga mungkin ya. Industri benar. Coba saya dari healthcare gitu enggak kayak saya loh salah. Maksudnya terkungkung aja dengan caranya gitu. Betul. Belakangan ini saya memberikan saran gitu ya. Owner rumah sakit kan kadang mereka kumpul untuk ada satu seminar atau conference itu, terus kita sharing lah ya, di mana gini. Terus mereka sampai saya tuh nggak ada Bu HR yang seperti ini gitu kan, atau program yang kayak gini gitu. Saya perlu HR. Saya saran Pak, jangan cari HR dari rumah sakit lagi gitu loh. Kecuali Bapak tuh maksudnya lebih besar lagi gitu. Banyak kan saya handle, saya lihat tuh rumah sakit yang bukan grup besar yang memang ownernya tuh ya si dokter misalnya gitu. Coba explore kalau memang bener ingin ini gitu ya, punya best practices HR ya coba dari tempat industri lain. Mungkin karena pada dasarnya HR kan benang merahnya masih HR gitu ya. Cuman coba cari yang angle-nya orang yang HR yang lebih punya wawasan luas gitu. Balik lagi ke poin yang Bu Ana kita bicara awal, bahwa sebenarnya dari non healthcare masuk ke healthcare tuh bisa jadi keunggulan tersendiri juga sebenarnya. Sangat dibutuhkan sekarang gitu loh untuk ya, karena saya dengernya dari beliau-beliau ini yang owner-owner aja bilang butuh HR yang bisa seperti ini, yang punya strategi seperti ini gitu ya misalnya. Nah, kalau nyarinya di pool yang sama obatnya itu lagi gitu kan. Dan harus ngambil dari yang tinggi-tinggi kan, yang grup-grup besar ya. Mungkin dia secara size of organisasi ataupun ini mungkin dia masih yang middle gitu kan. Mungkin susah juga nge-tap ya dari yang grup-grup besar kan. Kalau grup-grup besar sih udah
udah lumayan agresif, lebih proaktif gitu HR. Wow, Bu Ana jadi rebutan ini. Oh enggak. Tapi HR di luar sana yang mau masuk ke healthcare ini sangat menjanjikan. Sebagai peluang ya, maksudnya betul. melihat ini sebagai opportunity buat karir ya. Apalagi kan government kita juga sangat melihat sektor healthcare ini kan sebagai peluang. Iya, mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan ya kita berdoa bersama Bu sebagai warga Iya. negara. Nggak kerasa nih kita ngomong udah cukup panjang. Nah sekarang saya masuk ke segmen yang terakhir Bu, tentang job seeker. Job seeker. Nah, tentang orang-orang pencari kerja nih. Sekarang kita buat teman-teman ini tadi yang kata Ibu yang masih mungkin Gen Z dan juga mungkin ke bawahnya sedikit ya, yang usia mungkin 20-20-an. Nah, mereka ini kan usia 30-an maksudnya. 20-an, baru mulai kan. Mereka baru masih kerja nih. Tapi job seeker juga bisa ada juga, 30-an. Ya bisa juga yang udah milenial experience akhir lah. gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin gini Bu, sebelum kita masuk ke well-being lah, ekonomi kan saat ini kan katanya kan indeks ekonomi katanya kurang begitu baik gitu. Nah, katanya yang saya dengar nyari kerja tuh juga agak sulit gitu. Nah, mungkin Bu Ana kan sering ya membuka lowongan dan melihat CV orang lah banyak gitu. Nah, apa sih yang dilihat gitu dari seorang HR saat ini ke pelamar-pelamar yang baru ini Bu? Oh, oke. Yang dilihat dari CV-nya pelamar gitu ya. Ya kalau jawaban klisenya pasti kualifikasi sesuai ya gitu kan. Kualifikasinya sesuai. Biasanya kita terkecoh sih sama CV ya. Sekarang CV kan udah ya generated ya. Udah ada template gitu kan. Udah ada template ATS segala macam. Iya, yang bisa di-track dengan mudah. Ketemulah keyword-keyword yang sesuai. Sebenarnya kalau tantangan di rekrutmen itu adalah CV yang masuk tuh terlalu banyak, tapi tidak sesuai gitu kan. Makanya kalau di HR itu ada proses di rekrutmen, proses sourcing itu harus lebih canggihnya adalah bisa diseleksi dengan lebih cepat gitu. Gimana caranya? Mungkin menggunakan AI dan sebagainya juga intinya. Cuman kalau balik lagi pertanyaan, hal apa sih yang dilihat dari pelamar gitu ya? Saya sih udah lama sih nggak nge-sort CV ya. Cuma kalau untuk level atas gitu ya, kalau untuk level atas pasti kesesuaian dengan kualifikasi itu pertama. Yang kedua, memang kita harus explore lebih lanjut, tidak hanya terbatas pada CV. Kalau saya maksudnya gini, tadi kembali ya kalau kita memang udah tertarik dengan profilnya segala macam, kebetulan misalnya kalau saya lebih banyak handle yang professional hiring atau yang lebih senior level punya, ya memang harus benar-benar digali lah, itu nggak bisa yang diceritain di situ aja cukup, tuh pasti harus digali lebih. Jadi nggak terbatas dari proses sorting CV aja gitu. Tapi kalau ngomong job seeker balik apa ya? Kadang sometimes saya malah belajar tips-tipsnya tuh dari tim rekruter saya ya gitu ya. Sorry aja ya, saya udah lama nggak ngeliatin CV. Nah kalau yang professional hire lah. Tadi kan Ibu bilang Ibu kan panggil untuk interview untuk dilihat, pasti kan dikonfirmasiin terkait technical skills-nya kan. Iya, betul. Nah selain itu apa yang dilihat? Oke. Karena gini, kalau seseorang itu bergabung dengan kita kan mau mastiin dia juga cepat fit in dengan kita gitu ya, secara culture atau apa. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang user tuh ada. Kalau saya tuh belajar dari CEO saya, dia tuh suka punya pertanyaan yang out of the box sampai agak lain juga ya. Yang bisa mendetek nih orang-orang ini tuh cocok nggak gitu dengan culture kita gitu. Ya banyak lah gitu. Misalnya kita nggak mau yang orang yang terlalu yang berpolitik misalnya, yang kalau ngomong tuh dimanis-manisin gitu ya, itu bisa kedetek gitu loh. Saya susah menceritakannya, cuman ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi intinya adalah pada saat kita interview pun kita melihat sisi individunya itu sendiri gitu, orangnya. Iya, the way dia communicate ke kita, cara menjawab ke kita, dan kita intensi dia dalam karirnya seperti apa. Termasuk kadang ya ada showstopper istilah apa sih? Kita langsung aja straightforward nanya, sebenarnya kamu kalau kita proses, kita mau hire, pada saat mau pindah kira-kira di retain nggak gitu? Kira-kira akan terima misalnya kenaikan gaji yang sama gitu ya, misalnya di sana terima ke kita atau ke sana gitu. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang udah dia akan skakmat lah gitu. Kalau misalnya dia ragu jawabnya,
ya mungkin nggak usah kita proses karena kita ngalamin sering ya kalau untuk pro hire tuh ada juga dulu gitu ya orang yang udah offering udah deal mau bergabung 2 bulan lagi 3 bulan lagi udah kita tungguin 3 bulan nggak jadi udah masuk. Disiapin ruangannya nggak jadi masuk lagi. Iya itu ada wah itu kan kita kayak kesel banget lah ya. Baper di PHP-in berarti ya. Iya udah ghosting lah atau apa gitu kan. Nah intinya kita memastikan juga komitmen lah ya, komitmen motivasi dia dan komitmen dia untuk bergabung gitu sih ya. Dinamikanya banyak banget sih dalam dalam melihat seseorang itu akan cocok enggak sampai memastikan kira-kira sampai ujungnya tuh dia akan lebih ke kita atau dia akan bertahan gitu. Itu bisa seberapa mau dia join sama kita gitu ya. Seberapa dia tertarik dengan kita gitu bukan secara posisi aja tapi juga memang brand kita, value kita dan karena ujungnya kalau di level kita kan di level yang udah lebih senior itu ya usernya kan lebih senior lagi. Kita nggak mau buang waktu terlalu ya. Kalau memang nggak komit ya jangan dilanjutin prosesnya. Benar. Gitu. Agak lain. Agak ya harus begitu. Ada strateginya lah ya dalam menseleksi. Jadi nggak hanya on paper aja, tapi juga dilihat orangnya memang seberapa. Nggak bisa on paper aja tuh sebenarnya. Sering kan kita udah panggil karena CV-nya menarik segala macam, ternyata banyak hal yang kita temukan. Ya entah zong atau apalah atau dianya juga nggak terlalu berminat dengan job itu atau apa ya kita langsung temukan aja gitu. Tapi sampai kita mengecek komitmen di akhirnya itu loh. Penting banget. Supaya kita udah buang waktu, buang energi, buang apalah segala macam nungguin dia sampai ujungnya nggak bergabung gitu. Itu penting. Itu pun menentukan strategi kita pada saat mau meng-offer lah gitu. Oke. Kalau untuk yang level bawah tuh saya kadang dapat tipsnya malah dari tim saya ya. Kan mereka suka bikin konten juga tuh ya. Coba dong bikin konten tentang proses apa aja yang perlu diperhatikan gitu kan dalam ngirim CV. Dia juga kasih tips-tips tuh biasa. Nanti boleh dilihat ya di live at Mayapada Hospital. Bisa nanti di follow juga Bu ya. Ya follow dong. Follow di like, di share gitu ya. Lowongan juga dari situ berarti Bu. Ada nih di sini berarti. Jarang lowongan. Kalau lowongan di LinkedIn. Di LinkedIn kita. Di LinkedIn ya guys, di LinkedIn. Lihat aja. Nah, kalau yang di live ad itu cerita banyak lah gitu, mau dari tips-tips melamar pekerjaan gimana sampai kehidupan loh ya. Kehidupan di Mayapada itu seperti apa. Itu bisa dicek tuh kayak di film-film series gitu ya. Bekerja di rumah sakit kan banyak tuh film-film series. Day in my life gitu kan. Kayak drama Korea jadinya. Ya, itu kalau tadi itu ya tipsnya macam-macam sampai sesimpel ya jangan banyak typo loh. Masuk sih udah hari gini udah ada AI lagi. Masih ada aja Bu ya. Masih ada yang typo ya. Aduh itu mah udah. Kalau LCV boleh bikin pakai AI enggak Bu menurut Ibu? Banyak tuh kenyataannya ada. Ibu lebih ke pro apa enggak suka? Iya, enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Tapi bakal ketahuan juga. Yang penting mungkin jujur, cuman mungkin kalimat-kalimatnya ya kadang kan mereka cuma pakai keywordnya itu kelihatan sih. Kelihatan juga gitu. Ini kayaknya templatean banget nih gitu ya. Maksudnya dia mungkin mendeskripsikan suatu hal tuh dipaksa-paksain gitu ya, biar nyambung disambung-sambungin gitu. Makanya kerjaan tim TSA itu banyak banget. Tim DE-nya banyak banget gitu ya. Sampai dia harus screen banyak banget CV gitu kan. Selain pakai stacking yang ada di sistem stacking CV gitu yang dipakai sistem HR itu juga mereka tetap harus ngecek kan satu-satu. Yang paling banyak suster ya Bu kalau misalnya di itu ya. Secara komposisi tenaga kerjanya ya mungkin 40% tuh nurses, salaries juga cukup banyak 25%, 20%. Iya, rekam medis dan lain-lain gitu ya. Iya, itu banyak banget. Wow. Terakhir pertanyaan ya. Aduh kok udah mau selesai. Gak kerasa loh Bu, gak kerasa loh. Ini udah hampir 1,5 jam ya. Jadi tadi kan ada live at Mayapada, terus ada di sosial media tuh sering saya juga lihat ada live yang lain, live at live at itu. Nah, kan tadi Ibu juga bilang ya bahwa biasanya yang diposting itu adalah yang bagus-bagus. Nah, bagaimana para job seeker ini melihat yang di live ad itu tuh beneran nggak sih? Terus how mereka mendetek bahwa ini dia well-beingnya gimana nih di perusahaan ini, beneran bagus apa cuman di layar kaca aja nih? Itu tipsnya gimana Bu?
buat job seeker gitu ya. Membedakan yang beneran bagus sama yang bodong gitu. Coba apply aja. Ya harus dilihat di dalam gitu. Tapi memang kan tujuan dari live ad itu ya, kita sebutnya employer branding ya memang untuk mempromosikan gitu ya peluang pekerjaan di atau suasana bekerja di sini gitu kan seperti apa. Tujuannya adalah untuk mengattract. Memang tujuannya untuk mengattract gitu kan, mengattract pelamar gitu kan atau ya pelamar lah gitu intinya. Nah, yang membedakan tentunya pada saat sudah ada gini. Kalau membedakan di awal banget sih agak susah ya, karena ya itu kan tergantung kita memproses informasi yang kita terima kan gitu ya. Mungkin kita jadi muncul ketertarikan, kemudian bisa merekomendasikan juga. Misalnya ada teman saya perlu pekerjaan, mungkin coba aja di sini. Atau misalnya lihat di LinkedIn-nya jadi connect. Oh Mayapada tuh yang ada ininya ya, yang kayak gini-gini ya. Itu lebih connect aja gitu. Itu kan memang tujuan dari branding, employer branding gitu ya. Tapi saya rasa sih company yang udah mulai mikirin ke arah sana, udah bikin live ad seperti itu gitu ya, employer branding itu memang company udah mulai concern. Udah lumayan mature berarti ya. Dong, sebenarnya betul. Berarti kunci pertamanya adalah udah punya itu dulu aja udah lumayan sebenarnya. Iya, itu udah indikator bahwa memang dia mature lah, lumayan. Niatan untuk bisa branding lah. Kalau yang toxic malah bisa jadi nggak belum ada. Nggak berani. Karena isinya kan pasti karyawan kita sendiri juga. Betul. Kalau di IG itu kan orang bisa share di story gitu ya, bisa mention ya, nanti kita share lagi. Bisa juga di postnya itu di feednya itu collaborate gitu kan. Itu kan kalau nggak beneran nggak mungkin. Bener. Kalau karyawan yang nggak beneran mau contribute itu bagian dari engagement loh. Engagement dalam artian karyawan yang feel engaged itu dia mau untuk menyuarakan gitu. Bener-bener merasa bangga lah gitu, merasa bukan aktor gitu ya. Bener bukan aktor bayaran ya. Iya, nggak ada aktor bayaran itu, nggak dibayar sih sebenarnya. Berarti justru green flag-nya itu green flag ya, indikator bahwa sudah ada inisiatif atau mungkin dari sisi karyawannya sendiri genuinely mereka mau share gitu. Ada sisi engagement yang lebih lah gitu ya, untuk mau collaborate, untuk mau dikit-dikit add live ad nih gitu kan. Mereka nggak disuruh gitu. Kita bahkan ya mereka tahu bahwa ada live ad, mereka akan willingly misalnya untuk ini ya, mungkin ada sesekali campaign lah, misalnya tolong bikin postingan nanti yang terbaik dapat apa, itu ada sekali doang, nggak bisa setiap hari gitu kan, kayak gitu. Jadi itu termasuk indikator lah ya. Jadi kita jangan berprasangka buruk juga ya. Ini bohong nih. Ya silakan gitu, tinggal dicek kalau sudah bergabung lah gitu ya. Tapi memang tujuannya adalah untuk track lebih. Jangan suuzon ya, malah ini tuh justru green flag guys. Jadi kalau misalnya teman-teman job seeker terutama yang fresh grad cari yang ada live ad. Coba deh cari di Instagram yang ada live ad karena emang kebanyakan tuh employee branding dari perusahaan tuh pakainya live ad atau apa ya, mungkin teman-teman yang sih pada lebih ngerti lah ya. Banyak tuh itu justru green flag tuh buat sense bahwa di organisasi itu cukup concern dengan isu-isu well-being, sudah punya sistem HR-nya sudah concern di situ. Jadi kalau misalnya nanti masuk terus leadernya ternyata agak toksik, nah tenang, HR-nya sudah punya sebenarnya punya benteng. Kalau bahasa Jawanya tedeng aling-aling. Enggak juga, tapi lebih ke itu memang indikator dan memang tujuannya untuk mengattract gitu. Tapi balik lagi kan tadi ke dalam ya, tadi cerita yang dari awal lagi ya pasti dalamnya itu ya well-being itu part dari individunya, leadernya, HR-nya, saling terkoneksi lah ya gitu semuanya. Nggak bisa berdiri sendiri. Bagus gitu. Benar. Dan bisa jadi semuanya udah bagus, ada satu oknum juga bisa juga gitu kan. Betul. Iya, jadi jangan disalahin juga HR-nya. Katanya di live ad begini, kok di sini enggak. Iya, kita nggak bukan begitu juga cara mainnya. Betul. Itu kan admin ya. Salahin admin ya. Enggak lah. Tapi artinya itu ada program yang terintegrasi lah ya. Yang menandakan bahwa organisasi itu mulai concern mengenai karyawannya itu sendiri. Yang ditampilkan pasti kan ke karyawan kan, enggak kalau live ad tuh nggak banyak nampilin produknya kita, nggak banyak produk, cerita-cerita aja keseharian aja.
Wah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol selama 1 jam lebih, Seru Bu. banget. Belajar banyak banget gitu ya. Yes. Jangan lupa follow. Oh iya, Live harus at Maya kita Pada. munculkan gitu. Nanti Ya teman-teman kita juga follow munculkan di juga. bawah. Nah, kita belajar banyak banget nih hari ini. Kita belajar bagaimana employee itu juga harus punya inisiatif dari diri sendiri untuk bisa mengelola well-being. Tapi HR juga memiliki tantangan tersendiri untuk bisa step up their game gitu ya. Nggak hanya cuma ngurus administrasi, tapi juga ngurusin karyawan secara keseluruhan. Tapi juga tadi kita ngomong bahwa HR tuh juga punya peran sebagai business partner. Bagaimana dia bisa bantu organisasi untuk bisa capai tujuan organisasi secara besar. Karena balik lagi itu berpengaruh ke well-being organisasi juga dan well-being ke karyawan juga itu juga. Betul. Luar biasa sekali nih kita ini kalau di ini mungkin jurusan ini mudah ya. Ini CHRP sendiri kalau kayak gitu ya. Berarti ini luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. My pleasure ya. Sukses juga di karir-karirnya. Kesehatannya juga harus terjaga. Well-beingnya harus terjaga. Jangan sampai burn out dengan kompleksitas pekerjaan yang luar biasa. Karena banyak teman-teman yang bergantung terhadap Bu Ana. Aduh, banyak nasib yang digantungkan pada. Banyak orang yang wellness-nya tergantung dari well-beingnya gitu well-beingnya. Enggak lah, gitu. janganlah. Betul. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode kita berikutnya. Bye-bye. MDI lovers.